Saat permainan kiamat turun ke dunia, umur jadi satu-satunya mata uang. Korbankan umurmu. Putar roda takdir itu. Dan kau bisa dapat hadiah acak. Atau kutukan. Dan dia mempertaruhkan sejuta tahun usianya untuk mengaktifkan roda emas tertinggi yang tak tertandingi. Tapi yang menunggunya bukanlah kabar burung tentang naik ke langit dan menjadi dewa, melainkan terlahir kembali ke awal mula kiamat. Sambil membawa kemampuan undian yang bisa ditentukan, terdeteksi jejak kehidupan milik host. Kemampuan unik sedang dimuat. Selamat. Anda memperoleh kemampuan pamungkas. Undian penentu roda takdir. Hahaha, kakek dapat bonus semua atribut plus 1. Chan Jiao itu sebentar lagi pasti berlutut di kakiku. Sedangkan sampah sepertimu yang cuma sisa umur setahun. Bahkan buat bawakan sepatuku pun gak pantas. Chan Jiawe. Wanita jalang yang menjebakku diam-diam, memutus semua jalan hidupku. Chen Ling. Cuma menang karena sedikit keberuntungan, lalu sok merasa dirinya terpilih. Sekarang aku sudah kembali. Semua utang ini akan kuhitung satu persatu. Beserta bunga-bunganya. Tak akan ada yang lolos. Persekutuan Ejian di permukaan memang terlihat sebagai salah satu zona penyintas terbesar di kota Jiangcheng. Padahal aslinya, mereka memakai roda itu untuk memanen umur para pendatang demi merebut item langka. Sekarang yang paling penting. Aku harus dapat kekuatan untuk membalikan keadaan. Keahlian dari kehidupan sebelumnya, ditambah kemampuan undian pilihan. Itulah sandaran terbesarku. Paham aturannya, kan? Roda putih ini. Sekali putar, potong 1 tahun umur. Semua hasilnya jadi milik guild. Cepat pilih. Silakan tentukan hadiah roda yang ingin Anda pilih. Jadi benar. Kemampuan menentukan hadiah itu masih ada. Ketemu. Kawanan cacing tulang haus darah. Bahan utama untuk meracik obat penguat tubuh. Menghabiskan umur, 1 tahun. Sisa umur saat ini, 28 hari. Hadiah yang ditentukan kawanan cacing haus darah. Hadiah diperoleh kawanan cacing haus darah. Cacing haus darah, bahkan monster buas di luar sana aja ogah makan beginian. Dasar sampah. Tetap saja sampah. Dengan kemampuan undian pilihanku, seluruh hadiah tertinggi dari setiap roda akan jatuh ke tanganku. Makhluk buas di luar makin banyak. Garis pertahanan sudah di ujung tanduk. Kami butuh orang yang siap mati untuk bertarung. Kalau tak takut mati dan masih mau berjudi demi hari esok, ikut aku. Bunuh buas ganas bisa dapat material. Sama roda hadiah. Ini kesempatan emas buatku bangkit secepat mungkin. Aku ikut. Hah? Nyalimu lumayan juga. Ikut aku. Tunggu kabar tugas berikutnya. Tadinya semua berjalan mulus. Gelombang monster datang, semua berkumpul, siap tempur. Bencana dari kehidupan laluku. Benar-benar datang juga. Bagus, sekalian panen umur mereka. Gila. Sejak kapan Jiang Yi jadi segila ini? Hadiah pilihan, pil keabadian. Menghabiskan umur 1 tahun. Selamat, hadiah diperoleh. Pil keabadian. Umurku bertambah. Dan ini baru permulaan. Kalau membunuh monster elit, hadiahnya pasti jauh lebih besar. Datanglah. Pas sekali.
Peluang seper 1000. Jam tangan ruang. Hadiah pilihan, jam tangan ruang. Menghabiskan umur 1 tahun. Selamat, hadiah diperoleh. Jam tangan ruang. Hadiah pilihan, pil keabadian. Menghabiskan umur 1 tahun. Selamat, hadiah diperoleh. Pil keabadian. Sisa umur saat ini. 27 tahun, 28 hari. Gelombang monster surut, semua mundur. Rambut Jiang Yi balik seperti semula. Dia habis makan berapa pil pasang surut sih? Barusan di medan perang, Jiang Yi cuma perlu 1 tebasan buat menumbangkan monster elit. Kekuatan itu bahkan lebih mengerikan daripada Chen Liang yang dapat kemampuan jantung tikus. Tugas darurat. Kita masuk ke zona kacau untuk mencari tim ketiga yang hilang kontak. Zona kacau itu wilayah kekuasaan para monster. Sudah, jangan banyak omong. Berangkat sekarang. Mereka ada di dalam geledah. Sial, itu monster buas, menjauh sana. Binatang itu monster yang dulu kabur di kehidupan laluku. Tapi justru dia yang menjatuhkan roda ungu pertama di Jiangcheng. Sekarang giliranku membalas. Dengan tubuhku di kehidupan ini. 1 pukulan ini cukup buat menghajarnya sampai berdarah. Tak kusangka. Ada bonus juga. Mendapatkan roda ungu. Untuk menggunakannya, harus membayar 1000 tahun umur. Mendapatkan roda biru. Untuk menggunakannya, harus membayar 100 tahun umur. Sisa umur saat ini, 27 tahun, 28 hari. Aku harus segera mengumpulkan lebih banyak umur. Komandan, mereka kabur masuk ke medan perang terlarang di Danau Qin. Masuk ke medan depresi. Buru si pembunuh. Itu bisa bikin kekuatanku naik paling cepat. Semuanya, naik ke mobil, tujuan kita, Danau Qin. Di seberang lorong itu. Medan depresi, tempat itu ganjil. Bukan cuma ada pembunuh, ras lain juga berkeliaran di sana. Bahkan monster paling lemah pun. Cukup buat nyawamu melayang. Siapapun yang ikut operasi pencarian ini. Berhak menerima 1 pil keabadian putih. Lihat kondisi sekaratmu itu. Minum pil juga cuma buang-buang. Kutukar dengan 3 cakram hijau milikku. Wu Tianli, bangsat. Itu namanya merampok terang-terangan. Lihat rongsokanmu itu. Anjing aja belum tentu mau. Dibilang setara sama dia aja sudah kemurahan hati. Orang yang tinggal nunggu mati. Memangnya bisa nolak pakai apa? Seriusan? Peluang keluar opsi sisi depan. Buat Gail cuma 1/1.000.000. Buatku, selama opsinya ada di cakram itu. Maka peluang Gail untuk kena 100%. Bagus. Setidaknya kau tahu diri. Empat belas tahun 28 hari. Menggunakan cakram biru membutuhkan pembayaran umur 100 tahun. Hadiah terkonfirmasi, Namoklata peningkatan. Namoklata peningkatan. Setelah digunakan, pemain akan naik 1 tingkat menjadi pemain resmi. Dan membuka seluruh fungsi pemain. Umur yang akan dikonsumsi, 100 tahun. Selamat, hadiah diperoleh. Namoklata peningkatan. Naik level sekarang. Naikkan sekarang. Sedang memverifikasi identitas pemain. Data pemain berhasil direkam.
Permainan yang sesungguhnya baru dimulai sekarang. Info terbaru, bos besar Huang Xiaotian sudah level 9. Tinggal selangkah lagi menuju level 10. Gila, secepat itu. Sial, kayaknya orang pertama di zona Dewa Perang Kitayang. Naik rang waktu bakal jadi dia. Bos Huang memang ganas, kalau jadi yang pertama tembus rang waktu. Pasti ada hadiah pengumuman wilayah, kan? Yang pertama capai rang waktu. Sayangnya, kalian sudah nggak kebagian kesempatan. Anjir, semua cakram putih di pasar habis. Gila. Guild mana yang main segede ini? Sampai nimbun barang buat nyeruduk level. Ini jelas mau jegal Huang Xiaotian habis-habisan. Ya. Penunjukan berhasil. Hadiah diperoleh, semua atribut E1. Penunjukan berhasil. Hadiah diperoleh, semua atribut E1. Atribut kekuatanmu telah mencapai batas maksimum level 1. Atribut kelincahanmu sudah mentok di level 1. Semua atributmu sudah mencapai batas level saat ini. Tidak bisa ditingkatkan lagi. Batas, kalau begitu. Terobos saja. Menghabiskan umur, naik ke level 2. Menghabiskan umur, naik ke level 3. Menghabiskan umur, naik sampai level 10. Selamat, pemain Jiang Yi menjadi yang pertama. Yang mencapai level 10 dengan menukar umur. Mendapat hadiah, roda umur. Roda umur, item spesial. Setelah diundi, sisa umurmu akan berubah menjadi durasi yang terpilih. Dengan rentang saat ini dari 1 hari sampai 10.000 tahun. Siapa sih monster yang disenyapkan itu? Butuh gantungan? Aku bisa angetin ranjang, bisa teriak, mantap bos, juga. Langsung nyelonong ke peringkat 1, ini bukan chat apaan. Hadiah ditentukan, penglihatan nasib. Menghabiskan 1000 tahun umur. Undian dimulai. Selamat, hadiah yang didapat, penglihatan nasib. Hadiah ditentukan, 10.000 tahun umur. Penarikan umur berhasil. Sisa umurmu sekarang 10.000 tahun. Selamat kepada pemain Jiang Yi. Menjadi orang pertama di ronde ini yang membuka roda ungu. Hadiah didapat, akses toko ditingkatkan. Kini kamu bisa membeli langsung di pasar. Barang-barang yang jauh lebih langka. Segera selesaikan pergantian kelas dan terobos batas levelmu. Atribut ujung tombak. Kekuatannya meledak. Begitu upgrade toko selesai. Aku bisa tukar Beast Core buat beli kartu pergantian kelas. Waktu menuju upgrade toko selesai. Tersisa 0 jam 53 menit. Gak usah dihitung lagi. Mulai. Kebetulan sekali. Kalian bisa kupakai, buat ngetes seberapa jauh kekuatanku sekarang. Gak benar. Panahnya sudah gak mempan. Monster itu, gerakannya terlalu cepat. Lari ke sana, giring pembunuh itu ke situ. Biar bocah itu saja yang jadi kambing hitam. Bocah, nasibmu lagi apes. Nih, kutambah sedikit bumbu. Gila. Jurus apaan itu? Elite monster level 12 langsung tewas seketika. Terima kasih, senior, sudah menyelamatkan kami. Tadi. Yang tadi itu cuma salah paham. Aku yang buta, tak kenal siapa di hadapanku. Sampai berani menyinggungmu. Tolong, orang sebesar Anda jangan ambil hati atas ulah orang kecil sepertiku. Bos, tolong. Kasih aku satu kesempatan. Mulai sekarang, aku, Wu Tianli, bakal balas budi ini. Bahkan kalau harus jadi budakmu. Kapten Wu. Kita ketemu lagi. Enggak. Ini nggak mungkin. Dia pasti pakai item peningkat kekuatan sementara. Bunuh dia, harta itu jadi milik kita. Aku. Jangan bunuh aku. Invasi ras-ras lain sudah di depan mata. Jiang Cheng butuh petarung. Sampah sepertimu dibiarkan hidup pun cuma bakal nyeret sesama ke jurang saat perang pecah. Lumayan juga hasilnya. Berburu monster buas udah nggak bisa bikin levelku naik cepat lagi. Invasi bangsa asing ke Blue Star sebentar lagi dimulai. Saatnya keluar. Dan bersiap lebih dulu. Cuma kamu yang balik, Wu Qianli dan yang lain mana? Mereka mati. Jual item cuma bisa ditukar.
Dengan roda undian yang belum diputar. Semua roda undian yang beredar. Di pasar Jiangcheng udah kuborong habis. Sekarang cuma bisa cari lewat transaksi bawah tangan. Itu pedang Kapten Wu, Jiang Yi, jangan bilang kau yang bunuh dia. Dan merampas semua barang mereka. Jiang Yi, kau harus kasih aku penjelasan. Kapten Gou, mereka pasti main curang. Siapa tahu mereka malah udah berkhianat keras asing. Penjelasan? Kau belum pantas mendengarnya. Kau jadi pemain resmi. Tidak, kekuatan ini jauh melampaui pemain level 1. Jiang Yi benar-benar mengalahkan Kapten Gou. Jiang Yi, jangan sok. Paling juga cuma lagi mujur setengah mati. Jiang Yi, soal sebelumnya. Aku minta maaf, iri juga. Di kiamat begini, kekuatan memang segalanya. Kapten Dao, jangan sungkan. Lihat aja dulu, siapa tahu ada yang mau dibeli. Barang ini bekas pakai tim kami sendiri. Aku udah nggak punya roda undian cadangan lagi. Gerbang wilayah ini sekarang diambil alih Guild Blood Flame. Yang nggak berkepentingan, hanya sekarang juga. Gerbang King Hu selama ini dijaga Guild Letian. Guild Blood Flame dari distrik Lei. Gak kebangetan juga kalau mau ikut campur sejauh ini. Aturan, kalau tak berguna, tak layak ditaati. Siapapun yang menghalangi, mati. Dari semua yang ada di sini, kau kelihatannya yang paling kuat. Pilihannya cuma dua. Tunduk, atau bernasib sama seperti dia. Dalam ingatan kehidupan laluku, Guanling adalah jenderal tombak naga, yang membuat ras asing gemetar ketakutan. Tapi sekarang, aura dia, bahkan gak sanggup bikin jantungku berdetak lebih cepat sedikit pun. Pemain Guanling, level 10, wilayah kota Lei. Profesi terdiskriminasi, sisa umur 604 tahun. Tenggelam. Atau mati. Kau ganggu urusanku cari uang. Cari mati. Jiang Yi. Benar-benar memukul mundur Guanling. Jadi kau Jiang Yi. Peringkat 1 di ranking level kota Jiang. Apa itu ranking level? Ranking level itu pemeringkatan real time dari sistem. Atas kekuatan semua pemain resmi. Belum lama ini, di kota Jiang muncul petarung sejati pertama. Orang pertama di kota Jiang yang tembus level 10. Jiang Yi, pemain resmi level 10 dan orang macam kita. Bedanya bagaikan langit dan bumi. Kalau dia mau melenyapkan kita, mungkin semudah meremas mati seekor semut. Gak mungkin, beberapa jam lalu dia masih sampah sekarat. Mana mungkin dia jadi nomor 1 ranking level. Jiang Yi, ikut aku kembali ke Guild Suanyan. Hanya di sana ada panggung yang pantas untuk bakatmu. Aku menolak. Kau tidak punya hak untuk memilih. Aku akui kau kuat. Tapi akan kutunjukkan padamu, semahal apa harga yang harus dibayar. Kalau kau berani membuat seorang profesional murka. Jiang Yi, cepat berlutut dan minta maaf pada Kapten Guan. Jiang Yi, aku ingin lihat dengan mataku sendiri kau mati hancur tanpa sisa. Cuma ganti profesi doang. Sesulit itu? Ya, peningkatan toko selesai dalam 5.43. Toko sistem telah berhasil ditingkatkan. Menghabiskan 5.000 tahun umur. Berhasil menukar piringan pergantian profesi acak. Profesi pilihan ditetapkan, pasukan Dao 1000 wajah. Pasukan Dao 1000 wajah, profesi tersembunyi unik. Bertransformasi tanpa batas, menampung segala aliran Dao. Mampu menyatu dan mengendalikan seluruh hukum di ujung dunia. Semua atribut meningkat 100 kali lipat. Selamat, pemain Jiang Yi. Berhasil berganti profesi menjadi profesi tersembunyi unik, pasukan Dao 1000 wajah. Selamat, pemain Jiang Yi, telah menjadi pemilik profesi tersembunyi pertama di wilayah ini. Hak akses mall sistem keturunan ditingkatkan. Pro profesi tersembunyi, mustahil. Itu kan cuma ada dalam teori. Bagaimana bisa muncul di kota Jiang? Dari mana kau dapat piringan pergantian profesi itu? Kau tak pantas tahu. Roh iblis perangkap. Serangan penuh kuasa dari pasukan resmi. Lenyap begitu saja dengan satu sapuan. Anggap saja ini belas kasih. Karena kau masih bisa bertarung demi umat manusia. Enya. Jiang Yi, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon.
Kumohon padamu, bukan karena kau sadar salah. Kau cuma tahu ajalmu sudah di depan mata. Selamat kepada pemain Jiang Yi karena telah menjadi pemilik profesi tersembunyi pertama di wilayah ini. Hadiah diberikan, seluruh toko sistem ditingkatkan. Tuan Jiang, kami dengan hormat memohon Anda menjadi ketua persekutuan letian. Ikan-ikan besar akhirnya tak bisa diam lagi. Bagus. Sekalian saja kupakai sumber daya mereka untuk menaikkan kekuatanku. Ada yang mencarimu. Ketua, ada orang dari persekutuan Zuiwei ingin bertemu. Usahakan tetap siaga. Tuan Jiang Yi, ini undangan bersama dari Ketua Luo Changqing dan Wakil Ketua Chang Jiange kami. Undangan ini ditandatangani langsung oleh keduanya. Jadi orang yang saat diinterogasi menekan jenderal wanita Long Qiang itu, ternyata masih semuda dan setampan ini. 3 hari lagi, berbagai faksi akan berkumpul di markas Jiancheng milik persekutuan Zuiwei untuk membahas cara menghadapi invasi ras asing. Wakil Ketua Chang berharap Anda bersedia. Demi kepentingan besar umat manusia, bergabung dengan aliansi. Sebagai tanda ketulusan, beliau bersedia menyerahkan resep pil yang bisa melemahkan ras asing. Kembali dan sampaikan pada mereka. Aku pasti datang tepat waktu. Demi umat manusia, Chang Jiange. Alasanmu memang rapi. Di kehidupan sebelumnya, demi resep pil itu kau menjebakku sampai hidupku hancur. Dan sekarang kau mau pakai resep yang sama untuk menyeretku masuk lagi. Sudah waktunya umat manusia melihat. Apa itu kekuatan yang sesungguhnya? Dan beberapa utang lama. Saatnya dituntaskan sampai habis. Pasukan asing yang tak terbendung sudah merebut kota Linghai. Jiancheng kini di ujung tanduk. Peringatan. Pos pertahanan Jiancheng akan diaktifkan secara paksa dalam 30 menit. Semua pemain, bersiaplah. Jiang Yi adalah yang terkuat di Jiancheng. Dan persekutuan letian sekarang adalah penguasa utama di sini. Kalian harus berdiri paling depan. Benar. Kalau Jiancheng jatuh, persekutuan letian kalian juga yang pertama tamat. Tapi Jiancheng sudah berkali-kali diguncang kekacauan. Selain kami, yang tersisa cuma orang-orang tercerai-berai. Lindungi rumah kita. Demi umat manusia, tentu ada tanggung jawab yang harus dipikul. Persekutuan letian sebagai penguasa Jiancheng, wajar kalau mereka maju di barisan terdepan, memanggul beban paling berat. Wakil Ketua Chang benar-benar berhati besar. Selama ada Anda, ini sungguh berkah bagi umat manusia. Wakil Ketua Chang bukan cuma cantik. Hatinya juga selalu memikirkan hidup mati umat manusia. Usulku, aliansi kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Chang. Demi umat manusia, di sini aku bersedia mengumumkan resep rahasia eksklusif yang bisa melemahkan satu ras. Jiang Yu, jadi kau belum mati. Lalu kalau kau makin kuat, memangnya kenapa? Sekarang arus sudah bergerak ke arah ini. Apa kau sendirian sanggup melawan kehendak seluruh faksi di Provinsi Dajiang? Wakil Ketua Chang tahu mana yang benar. Coba lihat orang tertentu, punya kemampuan besar, tapi cuma mementingkan diri sendiri. Aku ngomongin kau, Jiang Yi. Kau sialan. Tanganku. Jiang Yi, ini aula rapat aliansi. Mentang-mentang kuat, kau seenaknya melukai orang. Keterlaluan sekali. Hah, bocah kurang ajar. Kubunuh kau. Keterlaluan, katamu. Biar kutunjukkan. Apa itu benar-benar keterlaluan? Siapa lagi yang mau ceramahi aku? Dia berani membunuh, dia mata-mata ras buas. Aku usul, keluarkan persekutuan letian dari aliansi. Semua sumber daya dan markas mereka di Jiancheng. Kita ambil alih. Tangkap para pengkhianat di antara mereka. Jiang Yi, kau terlalu gegabah. Asal kau mau menyerahkan asal-usul roda gulungan pindah jabatan itu. Jiang Yi membunuh sesama manusia, dosanya pantas dibayar mati. Oh, jadi begitu. Kalau kalian merasa diri begitu mulia. Baik, akan kusempurnakan cita-cita kalian. Hisap. Mulai sekarang, orang-orang ini akan bangkit di medan perang ribuan ras. Dan mempertaruhkan nyawa demi perkara besar yang kalian banggakan itu. Tuan Jiang, Dewa Jiang. Aku salah. Aku juga rela menyerahkan semua sumber dayaku dan menandatangani kontrak jiwa. Mengabdi padamu sebagai tuanku. Kumohon, sisakan aku jalan hidup. Benar, benar, kalau Tuan suruh kami ke timur, kami takkan berani melangkah ke barat. Jiang Yi, kau sebenarnya mau apa? Wakil Ketua Chang. Cara licikmu memeras orang pakai moral rupanya sudah tak mempan lagi. Ingat, di hadapan kekuatan mutlak, semua tipu daya cuma lelucon.
Bukankah kau suka meracik pil? Akan kucarikan tempat baru khusus untukmu. Di sana ada bahan ras asing tak terhitung banyaknya. Cukup buat kau menempa sepuasnya. Jangan, Jiang Yi, dengarkan penjelasanku. Penjelasan. Satu-satunya yang harus kau lakukan. Menebus dosamu seumur hidup. Baik, guru. Lau Chang. Siap. Tempelkan semua jimat kontrak jiwa ini ke tubuh mereka. Mulai sekarang. Nyawa kalian ada di tanganku. Ketua, ini semua sumber daya yang kami sita dari mereka. Angkat kepalamu. Menurutmu, hukuman apa yang pantas untukmu? Silakan hukum hamba sesuka hati, Dewa. Jiang Yi, kau bakal mati. Mati mengenaskan. Utusan. Utusan ras asing sudah tiba di alun-alun. Dia membawa pesan rahasia. Ingin bertemu denganmu, Jiang Yi. Ras asing, kenapa bisa datang ke sini? Garis depan runtuh. Kita semua akan mati. Akhirnya balasan itu datang juga, Jiang Yi. Sekeras apapun kau bertingkah. Memangnya kau sanggup melawan seluruh klan emas ras muda itu? Kau tamat. Akhirnya datang juga. Setelah serangan balasan Qinzi di kota Jiang, muncul roda merah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jadi kaulah pemimpin manusia. Berlututlah. Jadilah peliharaanku, dan mungkin nyawamu masih bisa diampuni. Manusia tak lebih dari ras rendahan. Manusia hina, kau cari mati. Darah ras asing itu benar-benar bikin muak. 10 menit lagi, pasukan berkakiku akan menggempur habis-habisan, kalian semua akan mati. Peringatan. Pertahanan area, pertempuran penjaga kota Jiang, akan dipaksa dimulai dalam 10 menit. Dewa, apa yang harus kita lakukan? Dewa, dia menerobos masuk. Wahai prajurit, hancurkan kota manusia. Bunuh semua pria, bunuh semua wanita. Apa itu? Ampun, tuanku, jangan bunuh aku. Aku menyerah, aku mau jadi budak. Ras manusia berhasil menyelesaikan pertempuran penjaga kota Jiang. Evaluasi, sempurna. Rasio kerugian, 0:127.843. Reruntuhan ras asing, jurang pemakaman dewa, akan segera dibuka. Reruntuhan akan resmi dibuka dalam 10 menit. Kenapa bajingan itu malah kelihatan lebih keren dariku? Kalau kena cerit lagi, semuanya bakal balik nol. Aturan relik, pertama. Maksimal 20 pemain manusia yang boleh masuk ke medan perang ras asing. Kedua, selama relik terbuka, pemain yang tersisa masih bisa masuk. Lempar saja sampah-sampah ini ke dalam. Kota Jiang paling lemah. Yang sudah job canggih saja cuma segelintir. Pas banget buat buka relik ini. Bos Jiang Yi, asal Anda setuju. Hasil apapun nanti, Anda yang pilih duluan. Buka. Sekarang giliranmu.
Tepati janjimu untuk mengorbankan diri demi umat manusia. Tidak, Jiang Yi, kau bakal mati mengenaskan. Cepat masuk. Kartu job Change, item langka. Semua jadi milikku. Biar kulihat, sebenarnya ada apa di dalam relik misterius ini. Menjaga mode profesi begini terlalu menguras tenaga. Untung aku masih bisa menarik. Pil pemulih stamina dari roda putar. Raja Singarawa, level 20. Statusnya kebal mutlak. Skill pelupa ini memang berguna. Ternyata relik ini cuma sebuah ilusi. Aura monster itu terlalu mengerikan. Besar kemungkinan dia adalah petinggi ras beast, yang punya template pemain. Lawan seperti itu jelas bukan level kita. Di depan monster itu, sepertinya ada sesuatu. Itu. Roda putar hitam. Harta legendaris yang konon bisa memunculkan halaman tersembunyi langka. Jadi, Tuan jadi sekuat ini karena membangkitkan halaman tersembunyi itu. Sofica tahu Forte Depois de Pasar Pagina. Asal aku bisa memutarnya dan mendapatkan halaman tersembunyi, aku pasti bisa mengalahkan Jiang Yi. Aku gali roda putar biru. Isinya telur panjang umur biru. Bisa menambah umur 1000 tahun. Apa? Roda putar ungu. Selamat, pemain telah memicu. Misi putaran pertama game pembantaian dunia nyata. Bunuh pemain yang sudah terbangkitkan dalam waktu 30 menit. Hadiah, skill acak. Jika gagal, semua item yang didapat di area ini akan dirampas. Tidak, roda putarku tidak boleh hilang. Ketua, kita harus bagaimana? Ini jebakan. Pengumuman game sebelumnya cuma bisa didengar pemain resmi. Tapi barusan, bahkan pemain tidak resmi juga mendengarnya. Hahaha, gua bangkitin skill cerang, bling. Gua dapat bakat tembus pandang. Dasar tolol, yang lemah hemaha mana mungkin dapat skill. Cepat. Dia ini kenapa? Ada yang gak beres. Jangan berhenti, ini. Jebakan dari kaum beast, dilepas oleh ahli ilusi. Dia mau kita saling bunuh, biar kekuatan manusia melemah. Penyakit racun NGG ku baru saja bangkit. Kuan Lin, Wang Suyan mengutusmu untuk melindungiku. Kalau begitu, kau harus dengar perintahku. Seret beberapa sampah itu ke sini. Tukar nyawa mereka dengan skill kuat milikku. Baru itu namanya menambah kekuatan untuk umat manusia. Kalau bukan demi numpang tenar di bawah Serikat Sueyan. Siapa yang sudi melayani perempuan bangkai macam Wang Suyan itu? Gak nyangka, di tempat sekacau ini, aku bisa ketemu gadis secantik dan semurni ini. Lihat penampilan mereka, menyedihkan begini. Pasti cuma kroco tanpa latar belakang. Nona cantik, tempat ini berbahaya. Kemarilah, berdiri di sisiku. Selama ada wakil ketua Serikat Sueyan di sini, aku jamin kau aman tanpa kurang apapun. Itu tergantung apa kata tuanku. Bocah, kalau masih tahu diri, serahkan orang itu. Mereka. Semua orangku. Kak Tianming, siapa yang melukaimu sampai begini? Tanganku hancur. Wang Sueyan, lumpuhkan sampah itu untukku. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Aku nggak peduli kau siapa. Sekarang juga berlutut di depan kakakku. Bersujud dan minta ampun. Kalau tidak, mulai hari ini, Serikat Sueyan akan mengejarmu sampai salah satu mati. Sampah macam kalian, bahkan kalau diikat jadi satu, tetap tak sebanding dengan sehelai rambut tuanku. Guanlong, tangkap perempuan tak tahu malu itu. Jalan tak punya harga diri. Akan kusobek sendiri mulutnya. Kapten Wang, untuk saat ini yang lebih penting adalah menyelidiki reruntuhan. Perkataanku sudah tak berlaku. Ya, serang. Kapten Guan, Anda gila. Tuan Sang, Yao Yiming berkali-kali menyinggung Anda. Bahkan mengadu domba. Jadi saya turun tangan membersihkan pengkhianat. Saya hanya mohon, tenangkan amarah Anda. Jangan seret anggota lain dari Serikat Sueyan ke dalam masalah ini. Bintang besar, wajahmu kenapa begitu? Kau nggak berani membunuhku. Aku wakil ketua Serikat Sueyan. Kalau kau membunuhku, berarti kau resmi jadi musuh Serikat Sueyan. Aku menantangmu bertaruh nyawa. Peringatan. Pemain Yao Yiming. Mengaktifkan skill spesial, taruhan nyawa. Efek skill. Umur kalian berdua akan terus terkikis dengan laju yang sama. Siapa yang kehabisan umur lebih dulu? Mati seketika. Yang menang akan mengambil seluruh sisa umur milik yang kalah. Lentera panjang umur yang bisa nambah 100 tahun. Aku punya lebih dari 20, mau taruhan pakai apa lawan aku? Pakai nyawamu kalau berani. Tidak. Ini nggak mungkin.
Pemain Yao Yiming telah mati. Kontrak spesial taruhan nyawa berakhir. Pemenang akan menerima seluruh hasilnya. Umurmu bertambah 2.800 tahun. Sisa umur saat ini, 32.800 tahun. Progres misi permainan pembantaian telah diperbarui. Kau telah memperoleh skill taruhan nyawa. Sebenarnya, ketua punya umur sebanyak apa sih? Aku akan bunuh kau. Skill taruhan nyawa. Diaktifkan. Pemain Wang Suiyan telah mati. Umur bertambah 600 tahun. Sisa umur saat ini, 33.400 tahun. Jiang Yi, enak sekali ya kau membunuh orang seenaknya. Kenapa kami justru dilarang membunuh? Karena kekuatanku. Jauh di atas kalian semua yang ada di sini. Siapa setuju? Siapa yang menolak? Jiang Yi, kau keterlaluan egois. Memangnya kau sanggup membunuh kami semua? Aku salah? Ampuni aku. Tolong, jangan bunuh aku. Jiang Yi, sebenarnya cobaan ini itu apa? Aku nggak punya kewajiban buat menjawabmu. Di dunia ini nggak ada makan siang gratis. Hehehe. Di tangan Guan Ling pasti ada barang bagus. Kesempatan begini. Harus kuporotin dia habis-habisan. Piringan hitam ini. Aku dapat dari medan perang penjara kegelapan. Tapi aku nggak bisa lihat pilihan yang ada di atas piringannya. Lupa menghitung. Terdeteksi piringan aturan khusus. Aturan ini tidak menghabiskan umur. Setelah diputar, satu pilihan hadiah akan muncul secara acak. Jika isi pilihannya ditebak dengan benar, hadiah bisa didapat gratis. Jika salah tebak, umur akan dipotong 5.000 tahun. Silakan pilih hadiah piringan yang ingin ditetapkan. Tetapkan hadiah, kartu pengikut percobaan. Berhasil. Selamat, Anda menebak pilihan acak dengan benar. Mendapatkan kartu pengikut percobaan. Gunakan sekarang. Ya, sedang menghasilkan pengikut percobaan secara acak. Bimbing berhasil. Pelayan percobaan. Api abadi. Tingkat 6 lahir 7. Ini helaian api. Atau serangga sih. Ini. Tuan. Makhluk kecil ini ternyata sekuat itu. Tuan. Lapar? Lapar. Api abadi milikmu sedang memecah tubuh energinya. Secara otomatis ia mencari inang yang bisa diserap energi hidupnya. Jadi kau benar-benar dapat hadiah dari roda aneh itu. Sekarang, kau bisa jelaskan, apa sebenarnya yang terjadi di sini, kan? Di antara ras buas yang kuat, ada semacam gulungan ujian. Gulungan itu dipakai untuk membesarkan para jenius ras buas. Membiarkan mereka saling bersaing di bawah aturan tertentu. Dan yang menang akan memperoleh bakat atau kemampuan. Kalau begitu, kenapa ras buas memakai gulungan itu pada kita? Tentu saja supaya setelah kita saling bunuh, barulah bibit terbaik ras buas yang sesungguhnya muncul. Lalu menyingkirkan semua yang tersisa. Kalau permainan ini terus berlanjut, kita semua mungkin bakal mati di sini. Jadi pakan untuk ujian ras buas. Putaran kedua permainan pembantaian dunia nyata akan segera dimulai. Selamat. Kalian telah melewati putaran pertama, dan otomatis naik ke putaran kedua. Misi permainan, bunuh 2 orang. Batas waktu, 120 menit. Hadiah misi, 5. Hukuman gagal, pemusnahan. Kenapa kau mengikutiku? Hadiah akhir dari permainan pembantaian ini pasti luar biasa. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Kau mau memperlakukanku seperti apapun? Boleh kok. Pemain ras buas memang semuanya setebal muka ini. Masih berani mau menjadikanku pengkhianat umat manusia. Pemain. Level, tidak diketahui. Wilayah, tidak diketahui. Ras buas. Status, inti ilusi, saat ini tidak bisa dimusnahkan. Pengkhianat umat manusia, kelihatannya kau meremehkan 4 kata itu sekali. Kalau kau sudah melihat betapa dahsyatnya ras kami, barulah kau paham bahwa menjadi pengkhianat umat manusia adalah kehormatan yang luar biasa. Jadi, pengkhianat terhormat sepertimu inilah, dalam dibalik ujian kali ini, akan kuberi kau satu kesempatan terakhir. Tetap jadi katak dalam tempurung. Atau bekerja sama denganku. Hadiah terakhir dari pembantaian yang terjadi di dunia nyata. Dibagi bersama. Tapi kenapa yang kuat harus repot? Bersekutu dan berbagi dengan yang lemah. Benar juga. Di alam ilusi begini, memang susah membunuh bajingan ini. Serangan penghancur jiwa. Memutar balik isi perut. Orang ini jelas bukan lawan yang gampang. Status pengkhianat yang begitu kau banggakan itu ternyata tak memberimu kekuatan sehebat yang kau kira. Kau akan menyesal. Kau bahkan tak tahu makhluk seperti apa yang sudah kau buat murka. Tinggal tunggu mati masih sempat. Critical hit mau keluarin jurus pamungkas.
Hah? Aku belum mati. Bergulir, jongkok, aktif. Buka. Sialan, buka, cepat buka buatku. Bos ini lagi pentas akrobat atau gimana? Api keabadian. Status, penyamaran pengakuan Tuan. Ini adalah subentitas yang terpisah dari api keabadian. Sedang mengisap energi hidup inang untuk memulihkan tubuh induknya. Subentitas ini tak bisa digerakkan oleh siapapun selain pemilik tubuh induk. Si apes ini malah menganggap pecahan Xiao Deng itu harta karun. Tanpa sadar dirinya sendiri sudah jadi sumber makanan untuk Xiao Deng. Gak bisa keluar? Ya, kalau begitu, biar ku bantu. Xiao Deng, kembali. Campuran sumber asli. Kalau kali ini kau kabur, kau pasti mati. Item kualitas biru, yang mendukung ras manusia di wilayah asing. Game kiamat ini, baru turun berapa lama? Mana mungkin benda seperti ini sudah muncul? Cincin ajaib yang kutemukan itu juga milikmu, bangsat. Jadi selama ini kau cuma mempermainkanku. Bukannya selama ini justru kau yang tulus menghiburku. Jangan harap kau dapat informasi apapun dariku. Baik. Lautan api benang pijar. Luo Shuang, aku akan bilang semuanya. Jadi cepat tanya, bisa tidak? Kau berasal dari mana? Aku datang dari wilayah asing yang sepenuhnya dikuasai ras buas. Hanya manusia dari wilayah baru seperti kalian, yang sampai menciptakan istilah, pengkhianat umat manusia. Manusia yang hidup di wilayah ras buas. Sejak lahir hanyalah peliharaan, budak, atau umpan mati. Kalau seekor anjing berusaha menyenangkan tuannya, apa anjing lain akan memakinya sebagai pengkhianat kaumnya? Tidak, karena kami bahkan tak punya hak untuk mengkhianat. Aku cuma ingin tetap hidup. Apa tujuan kalian datang ke wilayah asing milik ras manusia ini? Target kami cuma satu. Inti wilayah ini. Kalau berhasil mendapatkan inti wilayah Qinhu ini, si pemiliknya akan mendapat satu keberuntungan permanen. Dan bisa mengendalikan dunia buas Qinhu sampai batas tertentu. Baru kali ini aku melihat inti wilayah asing. Indah sekali. Gimana cara menghentikan permainan pembantaian ini? Dengan kekuatanmu, kau bisa menembus seluruh arena ini dengan mudah. Hadiah akhirnya bahkan jauh di luar bayanganmu. Aku cuma butuh satu jawaban. Gimana cara mengakhiri semua ini? Kumpulkan semua orang di altar pusat rawa itu. Selesaikan ritual pelepasan. Semuanya, kumpul di altar pusat sekarang. Semua orang, teteskan satu tetes darah ke altar. Lalu dalam 3 menit setelah altar itu bermutasi, hancurkan bersama-sama. Begitu penghalang aktif, kalau masih ada orang di luar altar, yang lain bakal tersedot sampai kering. Bos Jiang Yi rela melepas hadiah sebesar itu demi memberi kita semua jalan untuk hidup. Kalian semua orang cerdas. Jangan lakukan kebodohan yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Mana kami tahu ini bukan akal bulus Jiang Yi. Kalau dia bohong sama kita, aku bukan pahlawan penyelamat. Jangan coba-coba menekanku pakai moral. Kalau soal kalian yang bikin ribut, bersihnya gampang. Sekarang, masih ada yang mau protes. Ketua, aku maju duluan. Sekumpulan idiot. Begitu kalian semua mati, hadiah terakhir itu jadi milikku. Lepaskan lampu sutra lautan api dengan daya maksimum. Dalam 3 menit ini, aku tak mau ada satu makhluk hidup pun tersisa di luar altar. Cepat teteskan darah, altar itu mau bermutasi. Sial. Masih ada orang yang belum naik ke altar. Itu dia, kontraknya berbalik menyerang. Siapa? Bajingan mana yang mau membunuh kita semua? Xiao Deng. Aku tadi seperti mendengar suara sisa jiwa Luo Changqing. Tuan, aku sudah kenyang. Api abadi, pelayanmu itu, telah menyerap sangat banyak esensi kehidupan. Pertumbuhannya dipercepat, umurnya bertambah 200 tahun. Dan wujudnya sedikit lebih stabil. Cepat, coba sekali lagi. Skill dadakan yang baru saja kubangkitkan hilang, punyaku juga. Kalau kontraknya dilepas, semua skill kita bakal ditarik kembali. Wah, susah payah aku baru dapat skill ini. Gak mungkin hilang begitu aja. Coba lagi. Sekali lagi. Sekarang. Ini saatnya. Dalam 3 menit, hancurkan itu. Kalau gagal, semua usaha kita sia-sia. Serang habis-habisan, pecahkan sekarang. Benda sialan ini sama sekali nggak bisa dihancurin. Brengsek. Kita semua udah ditipu dia. Kita harus percaya pada Qiang Yi. Target, Wookie, alias bayangan hitam.
Berasal dari alam asing tanduk perak. Ras binatang, wilayah asing. Status, jiwa sedang terbakar. Kematian sudah diambang. Emosi, duka mendalam. Juga kelegaan, serta secercah harapan terakhir. Sebelum mati. Apa masih ada keinginan terakhirmu? Di alam asing tanduk perak. Aku adalah jenius di antara manusia kasta paling bawah. Mereka bangga padaku. Mereka pikir, meski aku cuma seekor anjing. Setidaknya tuanku berasal dari klan bulan perak yang mulia. Tapi aku tak mau selamanya hidup sebagai anjing. Aku percaya. Ras dewa punya potensi untuk mengubah nasib seluruh ras. Janji padaku. Buktikan pada semua ras. Bahwa ras dewa tidak lebih lemah dari siapapun. Baik. Aku janji. Ingat. Namaku Ki, Wu, dari ketiadaan. Ki, seperti ksatria, dengan harga jiwaku hancur lenyap. Akan kubukakan jalan terakhir bagi umat manusia. Permainan pembantaian panah pembunuh telah dipaksa. Dihentikan. Seluruh pemain yang masih hidup, harap melewati gerbang teleportasi dalam 5 menit. Dan tinggalkan ilusi ini sekarang juga. Ayo, kita selamat. Akhirnya keluar juga dari tempat neraka itu. Semua ini berkat Bos Jiang Yi. Makanya kita bisa selamat. Tapi, Bos Jiang Yi mana? Tuan seharusnya sudah diteleport ke tempat lain. Selamat kepada para pemain ras manusia yang telah menaklukkan ujian ilusi pembantaian ras binatang. Sistem peringkat kekuatan tempur wilayah kini telah diaktifkan. Berdasarkan evaluasi kekuatan secara menyeluruh, pemain pertama yang masuk peringkat telah ditentukan. Selamat, Anda resmi menduduki peringkat pertama kekuatan tempur wilayah Jiangcheng. Hadiah eksklusif untuk peringkat pertama berhasil diperoleh. 1 gulungan evolusi didapatkan. Mode biasa, menantang Beastfall dengan level setara. Mode tantangan, menghadapi Beastfall berlevel lebih tinggi. Menang dalam waktu 30 menit. Batas level 20 bisa ditembus. Selesaikan mode tantangan, dan ada hadiah tambahan menanti. Xiao Deng, kau yakin bisa menghadapi Beastfall level 30 itu? Yakin? Kalau ragu, aku sudah lama mati. Apakah ingin langsung memakai gulungan evolusi? Silakan pilih mode, biasa atau tantangan. Aku pilih mode tantangan. Gila, aku lihat naga. Ini bukan mimpi, kan? Di tempat terkutuk ini. Ternyata ada monster begini. Xiao Deng, kau benar-benar yakin bisa mengalahkannya? 999. Aku masih meremehkan Xiao Deng. Berdiri yang kokoh. Kalau enggak, kita nggak bakal tahan. Peringatan. Pelayanmu, api keabadian, sedang kehilangan HP dengan sangat cepat. Sisa umur saat ini, 58 hari. 21 hari, 7 hari. Hampir lenyap sepenuhnya. Xiao Deng, cepat serap umurku. Undian pilihan pil panjang umur. Berhasil mendapatkan pil panjang umur. Sudah dikonsumsi. Umurmu bertambah 10 tahun. Berhasil mendapatkan pil panjang umur. Sudah dikonsumsi. Umurmu bertambah 100 tahun. Harta yang luar biasa. Tantangan berhasil. Gulungan evolusi telah digunakan. Batas level kini telah terbuka. Selamat, kamu memperoleh kemampuan berubah wujud. Raja Naga Terbang, Fantian. Efek, memperoleh sifat ras naga pertahanan, tekanan naga. Serta ketahanan api meningkat drastis. Konsumsi umur untuk menaikkan level. Selamat, levelmu naik ke 30. Selamat, seluruh atributmu meningkat besar-besaran. Segera serahkan 10 inti penekan untuk menembus batas level. Inti yang dimiliki saat ini, 1. Buka antarmuka pemain. Level pemain telah mencapai batas maksimum, 30. Kelas, pasukan Dao 1000 wajah. Pelayan, api menuju mau tumbuh lebih cepat. Bagus. Kekuatanku meningkat lagi. Bahkan Xiao dan juga dapat banyak keuntungan. Aura keberuntungan telah terpicu. Puluhan pemain ras manusia sedang bergerak ke arahmu. Xiao Da, tadi mata naga di sini. Sebenarnya ada apa? Bos besar Jiang Yi, aku juga nggak sempat lihat langsung. Kau kenal aku, di ilusi waktu itu. Aku terselamatkan berkat bantuanmu. Aku Hu Xinyan, wakil ketua perkumpulan King Cheng. Jadi, ada perlu apa mencariku? Di kawasan Jiangcheng, bos. Dalam semalam, puluhan guil kecil dan menengah dibantai habis. Sekarang semua kekuatan yang masih selamat sedang berkumpul ke Taman King Hu. Buat membahas langkah selanjutnya. Kami lihat ada pertanda aneh muncul di sini. Jadi kami datang. Siapa tahu bisa dapat item langka. Bos besar, mau ikut dengan kami? Hah? Jiangcheng ini kenapa selalu bikin onar sih? Jangan-jangan aura pembawa rezekiku ini malah bikin orang mengira kekuatanku receh. Sampai mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi akhir-akhir ini. Heboh, kejam tak berperi kemanusiaan,
guild besar kecil di Jiangcheng. Musnah dalam semalam. Pembantaian besar, kupas tuntas dalang di balik tragedi ini. Kebenarannya mengguncang. Cepat sekali. Pelakunya sudah ketahuan. Satu-satunya dalam pembantaian guild itu adalah Jiang Yi. Jadi sekarang aku dituduh sebagai pembantai Jiangcheng. Siapa sebenarnya yang sebar fitnah tentangku? Baik. Aku ikut kalian ke Istana Qinghu. Bos besar Jiang Yi, omongan liar di channel itu. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Watak muliamu yang berjuang demi bangkitnya umat manusia. Kami semua melihatnya dengan jelas. Mulia, sejak kapan aku jadi sehebat itu? Bos, kita sudah sampai. Di depan ramai sekali. Ketua Hu, kalian terlambat. Kami kebetulan bertemu bos besar Jiang Yi di jalan. Jadi kami datang bersama. Dia Jiang Yi, aku pernah lihat wajahnya. Saat dia belum mengaktifkan mode profesinya. Jiang Yi, kau pembunuh keji. Penjagal sesama manusia, masih berani datang ke sini. Siapa yang memberimu nyali buat menudingku sembarangan? Bos besar Jiang Yi, ini salah paham, tolong ampuni dia. Cepat sekali. Aku sama sekali tak bisa menangkap gerakannya. Kalau berani menuduh orang sembarangan, kau harus bayar harganya. Kalau bukan kau, di seluruh Jiangcheng ini siapa lagi yang bisa melenyapkan begitu banyak guild hanya dalam semalam? Sudah selesai bicaramu? Kalau masih ingin hidup di kehidupan berikutnya, jadilah lebih cerdas. Jangan gampang diperalat jadi senjata orang lain. Pelayanmu, api keabadian, telah melahap esensi kehidupan. Umurmu bertambah 10 tahun. Jiang Yi, kau berani bikin onar di depan semua orang. Bikin onar. Aku cuma menyingkirkan anjing liar yang menggonggong sembarangan. Masalah ini belum jelas. Gimana kau bisa buktiin kalau kau nggak salah? Kenapa aku harus repot-repot membuktikan diri? Siapa yang kasih kalian hak buat nuduh? Jangan kira cuma karena tuduhan murahan dari orang sembarangan. Kalian masih bisa lolos tanpa akibat. Pantas saja. Jiang Yi, penguasa peringkat 1. Di daftar kekuatan dan level Jiangcheng. Tegas saat membunuh. Benar-benar mengagumkan. Memang layak ditakuti. Biar ku perkenalkan diriku. Akulah dalang sebenarnya di balik pembantaian satu keluarga itu. Binatang buas, Beast Flowworm, level 0. Wujudnya menjijikan, hidup dari bangkai. Kasta paling rendah di antara para monster. Monster, tolong, selamatkan aku. Oh, jadi kau juga nggak sepenuhnya cuek pada temanmu? Ya, monster sialan, akan kucabik tubuhmu. Bos luar biasa, di seluruh Jiangcheng, selain Jiang Yi, belum ada yang bisa melampaui level 20. Apalagi menandingi bos yang sudah naik kelas. Pedang petirku. Gak sanggup menahan kekuatan aneh ini. Kabur, cepat kabur. Vitalitas seorang kuat yang masih segar. Sungguh lezat. Peringkat 2 di daftar kekuatan, seorang class changer level 20. Di hadapannya bahkan tak sanggup bertahan 1 detik pun. Kau, pemain ras beast, Tuan Jiang Yi, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Cheng Feng. Sebagai manusia, aku hanyalah seorang programmer. Sebagai beast, aku adalah Beast Flowworm. Mustahil. Mana mungkin manusia bisa berubah jadi ras beast? Lagi pula, serangga pemburu tanpa level. Mana mungkin bisa sekuat ini? Jadi, kau cuma makhluk campuran kotor. Jangan uji batas kesabaranku. Aku bukan hasil kawin silang rendahan seperti yang kalian bayangkan. Kalian ingin tahu dari mana pemain ras beast itu berasal? Bukannya pemain ras beast itu cuma monster yang memakai nama pelata vitalitas. Benar, tapi dengan campur tangan buatan. Ada monster yang bahkan tanpa memakai nama pelata vitalitas tetap bisa berevolusi menjadi pemain ras beast. Soal harganya, cuma beberapa nyawa manusia hina. Itu saja. Jadi, pengirim anonim yang sengaja memfitnahku. Itu kau? Ya, kalau kau menangkapku. Memangnya kau mau apa setelah aku mengorbankan ras manusia? Aku bakal dapat roda pergantian job yang bisa dipakai berulang kali. Semakin banyak yang kubantai, semakin tinggi kualitas rodanya. Bahkan bisa naik tingkat jadi roda emas. Atau malah merah. Jiangcheng, cuma kau yang bisa menghentikan ini. Asal orang-orang di belakangmu itu kau serahkan padaku. Begitu aku dapat roda pergantian job itu, aku cuma pakai sekali. Sisanya, terserah kau mau apakan. Setelah itu, aku akan langsung pergi dari Jiangcheng. Bos Jiang Yi, jangan percaya omong kosongnya. Cuma tukar beberapa nyawa orang lemah demi roda pergantian job yang bisa dipakai berkali-kali. Sekaligus gak perlu repot lawan musuh sekuat itu. Hitung-hitungan ini. Untung besar, kan, kau mengancamku. Siapapun yang pernah mengancamku, semuanya mati. Jadi, memang gak ada ruang buat negosiasi. Tuan, lapar, makanan. Banyak sekali makanan. Baru bangun tidur, yang kau pikirin cuma makan. Jaga dirimu baik-baik. Bos Jiang Yi, tenang saja. Kami pasti gak akan jadi beban buat Anda. Kau salah paham. Maksudku, jangan sampai kalian ikut tersapu seranganku. Hahaha.
Pasangannya ternyata mengendalikan jamur mayat itu. Meski cuma bisa keluarin 1/10 kekuatan saat hidupnya. Tetap saja sulit dipercaya dia bahkan masih bisa memakai skill. Tombak cahaya. Membelah langit, lautan api. Mustahil. Sialan, bagaimana mungkin Undead bangsaku mengakui kau sebagai tuan? Aku tidak terima. Jadi ini. Kekuatan asli bos Jiang Yi. Medannya hancur total, kayak habis dihajar ledakan bintang. Selamat, Anda berhasil membunuh pemain ras Beast, Cheng Feng. Anda memperoleh hadiah, roda oranye. Pemberitahuan untuk seluruh umat manusia. 7 hari lagi, pasukan besar ras Beast akan menginvasi kota Lei secara penuh. Pertempuran ini menyangkut hidup matinya umat manusia. Segera datang membantu. Anda telah keluar dari status profesi. Pengurangan umur telah dihentikan. Sejak aku terlahir kembali. Ini roda oranye pertama yang berhasil kusentuh. Gak rugi sama sekali. Harta karun memang, pelayan Anda, api keabadian. Umur hidupnya bertambah 300 tahun. Kalau Xiao Deng saja sudah sekuat ini, kalau dapat satu pelayan lagi. Di sisiku bakal ada satu petarung Anda lagi. Dapat bantuan. Hadiah yang ditentukan, kartu pelayan. Pelayan, Chang Shengshou, fase anak-anak, level 0. Umur 1 tahun, skill, hujan umur ajaib, status. Selama tidak mati, dia bisa terus hidup. Kekuatan 1, kelincahan 1, fisik 1, mental 1. Nyonya, aku bisa merawat roda putar, loh. Yang rusak pun, yang level rendah. Semuanya bisa kuperbaiki pelan-pelan. Lihat saja, oh. Punya umur tak terbatas, bahkan bisa mematangkan roda putar sampai naik tingkat. Kemampuan ini benar-benar gila. Mulai sekarang, namamu Xiao King. Selamat kepada pemain Jiang Yi. Yang menjadi pemain pertama di area ini yang membuka roda putar oranye. Dan memperoleh hadiah gulungan skill. Bos Jiang Yi, yang ini siapa? Adikku. Baik, Tuan. Adik, Tuan, jadi Bos Jiang Yi. Ternyata punya selera begitu juga. Bos, apa kau mau ikut kami memberi bantuan ke kota Lei? Aku tidak tertarik jadi penyelamat dunia. Tapi Anda salah satu kekuatan tempur terkuat umat manusia. Kalau Anda turun tangan, kota Lei pasti bisa selamat. Di kiamat seperti ini, kalau cuma bergantung pada orang lain, kehancuran cuma akan datang lebih cepat. Terima kasih atas wejanganmu, Bos. Kalau begitu, kami pamit dulu. Gulungan skill. Memberikan satu skill khusus yang sesuai dengan profesimu. Biar kulihat. Hadiah apa yang akan kudapat? Selamat, Anda telah membangkitkan skill khusus profesi. 1000 wajah. 1000 wajah, menciptakan satu identitas yang benar-benar terpisah. Nama Zhang San, level 1, status lemah. Tuan menghilang. Ini aku. Tuan, Old Zhang kira Tuan sudah tak mau Xiao King lagi. Tuan, barusan hubungan di antara kita. Kenapa bisa terputus? Bahkan ikatan jiwa pun bisa diblokir untuk sementara. Skill ini agak lewat gila. Anda punya permintaan pertemanan baru. Pemohon, Jin Bully. Jin Bully. Yang barusan mengumumkan ke seluruh dunia itu. Untuk apa dia mencariku? Skill Anda, seni melupakan, telah terpicu. Kalau sudah datang, jangan pakai gaya cari teman online segala. Jin Bully. Hahaha, pantas saja. Kau memang puncak kekuatan umat manusia saat ini, Jiang Yi. Trik sembunyiku yang receh ini. Di matamu. Mungkin cuma terlihat seperti pamer kebodohan. Kenapa sih? 1-2 orang selalu begini. Sukanya ngumpet cuma buat ngintip aku. Apa ini hobi anehnya orang-orang kuat? Aku datang ke Jiang Cheng untuk membereskan kasus pengorbanan darah yang melibatkan pemain ras Beast. Hahaha. Tapi di Jiang Cheng ada kau yang menjaga. Di pihak pemain ras dewa juga banyak naga tersembunyi, setahuku. Banyak petarung kuat punya cara buat menyembunyikan peringkat asli mereka di papan. Benar begitu, kan? Penjaga ras dewa, pemain level 40. Jin Bully. Ternyata kau bisa membacanya hanya dengan sekali lihat. Aku benar-benar meremehkanmu. Perbatasan medan perang dunia asing sedang runtuh total. Pertempuran kota Lei 7 hari lagi itu cuma umpan. Pasukan besar ras Beast akan segera menginjak wilayah asing milik manusia ini. Demi kebenaran yang lebih besar, kita butuh umat manusia. Kita butuh persatuan. Oh, lalu harga apa yang bisa kau bayar? Aku tidak punya kebiasaan jadi pengasuh orang secara cuma-cuma. Aku bisa membantumu menembus batas atribut umat manusia. Coba jelaskan. Caranya apa? Aku akan membawamu masuk ke ruang eksklusif milik pemain Jin Bully. Domain hati syair. Tenang saja. Apa yang akan kita bicarakan ini sangat penting. Kalau mau, kau bisa pergi kapan saja dari sini. Lewat gerbang batas, kau juga bisa langsung kembali ke dunia nyata. Di antara langit dan seluruh ras, tiap spesies punya bakat yang berbeda. Ras naga terlahir kuat, tapi jumlahnya sangat sedikit. Ras Beast dan serangga memang lemah, tapi populasinya luar biasa besar. Namun batas pertumbuhan mereka
Sejak lahir sudah ditetapkan. Hanya manusia yang punya kemungkinan tanpa batas. Dan dengan memurnikan garis darah dalam dirinya, manusia bisa mematahkan belenggu bawaan itu. Itulah kenapa banyak penguasa kuat dari berbagai ras mati-matian mencari cara untuk berubah menjadi wujud manusia. Jadi, kau bisa memberiku benda untuk memurnikan garis darah itu. Garis darah manusia murni memang sangat sulit berkembang. Tapi dengan menyatu secara kompatibel dengan darah ras lain, kau bisa menembus batasmu sendiri. Seperti ini. Aag. Pemain, Jin Bully. Garis darah, singa emas mengaum. Ras, manusia. Status, aktivasi garis darah, singa emas mengaum. Seluruh atributmu melonjak drastis. Ini bukan wujud profesi yang menguras umurmu. Ini murni kekuatan garis keturunan. Pil uji hati ini menyimpan setengah inti asal darah keturunan Mao Shiho. Begitu kau telan, batas atributmu yang sekarang akan jebol. Jadi sekarang, kau ini berdiri sebagai manusia. Atau sebagai bangsa buas yang melindungi umat manusia. Di seluruh penjuru langit dan dunia, yang lemah cuma jadi mangsa yang kuat. Wilayah asing milik ras manusia kita ini sebentar lagi akan dipaksa masuk ke permainan kejam ini. Tak peduli seberapa keruh darah keturunan kita. Selama hati kita masih berpaut pada tanah kelahiran, kita tetap manusia. Jiang Yi. Bergabunglah dengan kami. Ras manusia butuh kekuatanmu. Kau bayar, aku selesaikan masalahnya. Kesepakatan ini aku ambil, terima kasih. Tapi aku masih berharap kau mau memikirkan saranku sekali lagi. Waktu umat manusia tak banyak lagi. Pil kehilangan hati. Item garis keturunan khusus. Setelah diminum, tubuhmu akan menerima pencemaran darah auman singa emas. Dan menembus batas pertumbuhan atributmu saat ini. Ada peluang juga untuk memperoleh bakat ras singa auman. Aku penasaran. Identitas buatan Qian Mian ini. Bisa nggak yang memakai pil ini? Xiao Qian, kasih aku satu papan bata ungu. Siap, Tuan. Ini, kunci target, Jiang Yi. Buku jawaban, aktif. Selamat, Anda memperoleh item sekali pakai. Efek buku jawaban telah diaktifkan. Setelah dibakar, Anda bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan dalam cakupan tertentu. Kalau aku minum pil ini sekarang, apa yang bakal terjadi? Ternyata aku masih meremehkan bug dari profesi tersembunyi tunggal ini. Zhang San telah menyerap 100% garis keturunan auman singa emas. Batas atributmu telah ditembus. Kau memperoleh bakat hati singa, intimidasi, dan kekuatan buas mengamuk. Peringatan, garis keturunan kaku milik tubuh asli tidak terpengaruh. Wah, wanginya enak banget. Jadi pengen makan. Dasar Xiao Dan, aku udah sebaik ini sama kamu. Kamu malah kepikiran mau makan tuannya. Saatnya ke kota Lei. Sudah terima bayaran, ia harus bersihin masalah. Nama besar senior Jin Bully memang beda kelas. Katanya para jagoan dari tiap distrik juga sudah datang. Kalau para dewa bersatu, kemenangan pasti ada di tangan kita. Perang gak bisa dimenangkan cuma modal darah panas. Pasukan Beasman gak bakal repot-repot ngajakmu bicara baik-baik. Dengan kecepatanku sekarang, dari kota Jiang ke kota Lei, serius. Belum sampai setengah jam, lebih cepat dari naik pesawat. Tuan, di sini. Aura kaum Beasman terasa kuat sekali. Bos besar Jiang Yi, Anda benar-benar datang. Aku sudah tahu. Bos Jiang Yi pasti tak akan tinggal diam. Mulutmu bilang tak mau datang. Tapi badanmu jujur juga, ya. Jadi ini yang namanya sumber khas orang kuat. Cuma ada yang bayar aku untuk menyelesaikan urusan ini. Paham. Aku paham semuanya. Sepertinya dia salah paham lagi soal sesuatu yang gawat. Aku punya mimpi. Mimpi di mana umat manusia tak lagi jadi mangsa buruan di mata ras asing. Mimpi agar anak-anak kita selamanya hidup di bawah cahaya. Mulai 24 jam ke depan, siapapun yang rela bertarung demi umat manusia, boleh memasuki alam rahasia untuk menempa diri, bertarung, menyembelih, menjadi dinding pertahanan, tumpahkan darah ras asing. Demi menjaga martabat umat manusia, Dungyeon uji coba spesial. Arena gladiator 10.000 ras telah dibuka. Syarat masuk, pemain terdaftar level 10 ke atas. Batas waktu 24 jam. Peringatan, jika pemain mati di dalam ujian ini, umur asli akan berkurang dalam jumlah besar. King Bully memang main besar. Bahkan alat uji coba kuno begini pun bisa dia dapatkan. Anda telah memasuki ujian ilusi spesial. Arena gladiator 10.000 ras. Aturan, kalahkan lawan, raih poin dan peringkat. Menang 5 kali beruntun untuk membuka toko semesta. Kematian akan memotong umur asli Anda. Penantang berikutnya manusia, Jiang Yi. Melawan petarung Beasman Yan Luo. Hehehe. Manusia rendahan. Jadilah Bloodstone milikku. Bunuh dia, cabik dia sampai hancur. Hah. Darah Beasman memang selalu semenyengat ini. Tak mungkin. Ras Beasman yang agung, dibunuh seketika oleh manusia selama itu. Selamat, Anda telah mengalahkan pemain Beasman Yan Luo. Peringkat arena naik ke posisi 9.872. Anda memperoleh 100 poin. Win streak saat ini, 1 kemenangan.
Lanjut menantang. Lanjut. Tidak. Kekuatanku, umurku terus terkikis. Ah. Kalau nggak begitu, aku makan udang merah. Selamat, Anda telah mengalahkan pemain ras Beast, Tiran bermata 1. Peringkat arena Anda naik ke posisi 8.764. Anda memperoleh 100 poin. Rangkaian kemenangan saat ini, 2 kali. Lanjut menantang. Lawan berikutnya. Selamat, Anda telah mengalahkan Kraken berkepala 9. Peringkat Anda naik ke posisi 7.300. Anda memperoleh 100 poin. Selamat, Anda telah mengalahkan burung hantu badai. Peringkat Anda naik ke posisi 6.500. Anda memperoleh 100 poin. Dia benar-benar manusia. Cepat buka akses komunikasi, suruh dia mundur. Melawan monster kayak gitu, itu sama saja cari mati. Selamat, Anda telah mengalahkan Senluo Wan Xiang. Peringkat Anda naik ke posisi 5.500. Anda memperoleh 100 poin. Selamat kepada wakil ras manusia, Wan Jiajiangyi, atas 10 kemenangan beruntun. Dia itu keturunan Hunsu yang begitu kuat. Tapi bahkan satu serangan dari manusia itu pun tak sanggup dia tahan. Pertandingan berikutnya, perwakilan manusia akan menghadapi pemain ras Beast. Aku menyerah. Cepat keluarkan aku dari sini. Semua lawan Anda telah mengundurkan diri. Kemenangan beruntun dihitung otomatis. Selamat, Anda telah meraih 20 kemenangan beruntun. Anda memperoleh bonus poin tambahan. Akses ke toko surga telah dibuka sementara. Ujiannya hampir selesai. Buka toko surga sekarang. Penukaran berhasil. Mendapatkan api darah merah X3. Penukaran berhasil. Mendapatkan skill eksklusif. Gulungan penyesuaian profesi X3. Penukaran berhasil. Mendapatkan hati keabadian emas X20. Bos Jiangyi, Anda akhirnya keluar juga. Kelihatannya hasil yang kau dapat lumayan juga. Kali ini aku yang numpang untung darimu. Semua ini demi ras manusia. Kalau sekarang kita benar-benar adu kekuatan, kurasa aku pun belum tentu bisa mengalahkanmu. Wah, Bos Jiangyi. Ternyata Anda dekat sekali dengan Bos Jin Bully. Ayo cerita dong. Kalian kenalnya bagaimana? Cuma kenal biasa. Aku nggak percaya. Bisa bantu minta tanda tangannya buatku. Oh, aku paham sekarang. Nona, jadi kamu Fangiro paling parah di kalangan manusia. Ya, maaf, aku memang tidak dekat dengan Jin Bully. Terima kasih, Tuan. Kau telah menelan pil keabadian emas. Umurmu bertambah 1 juta tahun. Kau telah menelan pil keabadian emas. Umurmu bertambah 1 juta tahun. Sisa umurmu saat ini, 3.210.000 tahun. Selamat. Kau memahami skill khusus profesi pemecah sihir. Selamat. Kau memahami skill khusus profesi tukar raga. Selamat. Kau memahami skill khusus profesi dunia. Itu siapa? Bisa terus-terusan memahami skill tingkat tinggi begitu. Masa kau bahkan gak kenal Jiangyi? Cepat pergi. Jangan cari gara-gara dengan Dewa Sastra itu. Jangan cari gara-gara dengan Dewa Sastra itu. Tuan, sepertinya nama baikmu di kalangan manusia memang gak terlalu bagus. Kalau kekuatanmu cukup besar, semua orang pasti akan tunduk pada perkataanmu. Omongan busuk di belakang punggung, gak ada artinya sama sekali. Hehe. Medan perang penindasan akan segera dibuka. Seluruh pemain ras manusia, harap bersiap. Semuanya, bencana sudah di depan mata. Demi menjaga tanah air yang kita cintai ini. Demi umat manusia. Bertarung. Aneh juga. Di antara langit dan segala dunia. Banyak ras demi melampaui batas dirinya sendiri. Bahkan tega membantai kaumnya sendiri. Orang seperti dia, yang rela membakar habis dirinya demi banyak orang. Benar-benar langka. Hanya orang seperti Tuan yang lebih pantas menghadapi kenyataan sekejam ini. Siapapun yang ingin menerangi jalan bagi semua orang, harus siap membeku lebih dulu di tengah badai salju. Tapi, selama masih ada orang seperti Jin Bully, setidaknya itu membuktikan dunia ini belum sepenuhnya busuk. Kalau begitu, Tuan, bagaimana denganmu? Aku adalah orang yang akan menebas dan merobek kegelapan tanpa batas ini. Dasar sampah menjijikan, berani memancingku keluar, mati sana, monster. Jin Bully, berkali-kali kau menghalangi ras kami. Kali ini, kau tak akan bisa kabur. Cuma modal beberapa sampah macam kalian, mau membunuhku. Mungkin kami tak bisa membunuhmu. Tapi menahanmu, itu sudah lebih dari cukup. Kalau kau lenyap, di medan perang manusia ini, siapa lagi yang bisa menahan pasukan besar ras kami, dan yang datang kali ini? Bukan cuma kami. Jadi ini wilayah manusia di dunia asing. Ras selemah ini justru menguasai tempat senda ini.
Benar-benar pemborosan. Bagaimana rasanya? Menyaksikan dengan mata kepala sendiri semut-semut yang kau lindungi itu berubah menjadi santapan dan serpihan bagi rasuah. Menurutmu, aku datang tanpa rencana cadangan. Jiang Yi. Tahan nafsumu, lautan api. Telan dia. Sejak kapan kaum dewa punya monster sepertimu? Kartu takdir eksklusif. Bai Xing bisa mewarisi sebagian ingatan dan kemampuan target dengan sempurna. Aku belum pernah dengar. Membunuh Wan Jiahao bisa menjatuhkan kartu takdir eksklusif. Bala bantuan kalian. Ternyata biasa saja. Sekarang, giliranku membalas. Jiang Yi, bantu aku. Cuma satu anak panah. Dan keadaan langsung berbalik. Jiang Yi benar-benar gila kuatnya. Bagus. Untung kau bukan prajurit buas. Kalau tidak, dengan musuh sepertimu, umat manusia pasti sudah lama musnah. Panglima pasukan buas sudah mati. Semua pasukan, dengar perintah. Serang balik, habisi semua sisa musuh. Masalahmu sudah selesai. Kesepakatan kita berakhir di sini. Budi ini, akan kuingat sekuat yang kubisa. Kalau suatu hari kau butuh bantuanku, meski harus menerjang api dan nyaris tewas, aku takkan mundur. Tak usah tunggu nanti. Ada satu hal yang bisa kau bantu sekarang. Saudara Jiang, nyawaku masih ada gunanya sekarang. Setelah manusia benar-benar aman, nyawa ini terserah kau mau pakai bagaimana. Jangan bilang dia serius mau mati. Ya ampun. Dipimpin orang seperti itu, masa depan kaum dewa. Benarkah bisa tenang? Aku cuma mau tanya, benda ini gunanya buat apa? Kartu takdir eksklusif. Saudara Jiang, kau bukan cuma kuatnya nggak masuk akal. Keberuntungan pun memihakmu. Benda ini langka sekali. Langka? Ini jauh lebih dari itu. Hanya pemain yang pernah memakai item pengganti mati, lalu terbunuh, baru bisa menjatuhkan kartu takdir. Tubuh aslinya akan bangkit lagi di titik yang sudah ditentukan. Tapi harganya, semua progres kembali nol. Mulai dari awal. Nilai paling berharganya bukan warisan ingatan atau kemampuan, melainkan saat menarik roda gacha tingkat tinggi. Ia bisa meniadakan satu pilihan pemusnahan. Pemain biasa seperti kami saat naik kelas harus menghadapi kemungkinan 10% langsung dimusnahkan. Dan kartu takdir ini ibarat kartu bebas mati. Ah, sayang sekali, benda ini tidak berguna buatku. Aku punya kemampuan untuk menentukan hasil undian. Mau ambil yang manapun, ambil saja. Tak perlu takut pada pilihan berwarna hitam itu. Kau butuh ini. Benda ini kegunaannya luar biasa besar. Bahkan bisa dibilang seperti punya satu nyawa tambahan. Baik, akan kutukar ini dengan semua inti wilayah asing yang ada di tanganmu. Ini 3 inti wilayah asing yang kurebut dari pemain ras buas itu. Kalau senior membutuhkannya, silakan ambil semuanya. Aku tak suka berutang budi. Bagaimana caranya mendapatkan lebih banyak inti dengan lebih cepat? Di antara semua ras, sudah jadi kesepakatan bersama. Hanya ada satu tempat yang paling cepat menghasilkan. Inti itu arena binatang 10.000 ras. Asal masuk sekali saja. Setelah itu, lewat saluran apapun, kau bisa memilih langsung menuju ke sana. Di sanalah para jenius dan tawanan dari berbagai ras bertaruh nyawa demi kehormatan. Sekaligus tambang Blackstone terbesar. Kakak besar, kalau kau ingin menembus batas level 30, tempat itu adalah medan tempur yang wajib kau pijak. Tak kusangka secepat ini. Aku harus kembali ke arena binatang 10.000 ras. Pengumuman, ras manusia telah menyelesaikan pertahanan kota petir. Penilaian, sangat baik. Rasio korban 50/1230. Ras manusia memperoleh hak membangun markas garis depan lebih awal. Semua pemain yang ikut bertempur menerima sejumlah hadiah. Dan reputasi wilayah meningkat. Kita menang, kita benar-benar menang. Brengsek kau, pertempuran berdarah ini. Kemenangan ini milik setiap saudara yang telah menumpahkan darahnya. Aku titipkan pedang kalian, karena pertempuran berikutnya akan segera datang. Ras manusia memang lemah. Tapi selama kita masih mencintai tanah ini, kita pasti bisa bangkit sekali lagi. Dan melancarkan serangan balasan. Aku tak tahu pasti, tapi satu hal jelas. Wilayah itu sudah menembus kepungan Blue Star. Dan kini tersambung sepenuhnya dengan kedalaman medan perang asing. Yang menanti di masa depan adalah perang yang lebih berat. Dan tak berujung. Kalau ingin anak burung tumbuh dewasa, ia harus dibiarkan menembus badai seorang diri. Perlindungan berlebihan takkan pernah melahirkan elang yang sanggup membelah langit. Aku tahu. Aku paham semua itu, tapi tetap saja. Aku sulit melepaskannya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Jaga dirimu. Guru, habis ini kita kemana? Ke arena Koloseum Wanzu. Terdeteksi token pemandu Koloseum. Sedang mengunci koordinat. Target terkonfirmasi. Teleportasi ke Koloseum Wanzu dimulai. Penantang berikutnya. Manusia, Xiangyi, Anda telah memasuki Koloseum 10.000 ras. Aturan, kalahkan lawan untuk memperoleh poin dan peringkat. Menang 5 kali berturut-turut untuk membuka toko semesta.
Kematian akan mengurangi nyawa aslimu. Manusia Xiangyi. Melawan iblis banteng kapak raksasa. Batu darah ras dewa. Tulangmu akan kuhancurkan. Satu ruas demi satu ruas. Yang tadi ngomong begitu juga. Ujung-ujungnya sampai abunya pun tak tersisa. Mati kau. Ganti tubuh. Ganti tubuh, memanggil 3 salinan yang memiliki seluruh kekuatan tubuh asli. Durasi, 10 menit. Dasar tikus pengecut, cuma bisa sembunyi. Kalau berani, hadapi banteng iblis agung secara langsung. Kalau itu maumu, akan kupenuhi. Ini mustahil. Pemenang, ras manusia, Jiang Yi. Berikutnya. Kak Tian, orang ini sombong sekali. Kau mau naik dan memberinya pelajaran. Tak perlu tuan muda turun tangan. Ras rendah itu, biar hamba yang remukan. Orang ini menarik juga. Sudah ribuan tahun. Tak ada manusia yang menginjakan kaki di Koloseum 10.000 ras. Pergilah. Coba ukur seberapa dalam kemampuannya. Baik. Akan kubuat dia tahu. Seperti apa rasanya putus asa. Manusia, ingat baik-baik. Yang akan membunuhmu adalah ras bayangan. Aku akan membuatmu merangkak pelan-pelan menuju kematian. Ayam botak itu ngoceh apaan sih? Kurung dia. Habisi diam-diam. Jangan, tuan muda, selamatkan aku. Peringkatmu naik ke posisi 4.300. Kau memperoleh 100 poin. Ras binatang cuma kumpulan sampah besar mulut, ya. Cuma manusia rendahan. Baru menang 2 kali saja sudah berani setinggi langit. Tuan muda, biarkan hamba memberi dia sedikit pelajaran. Tetua, lihat cincin di tangannya itu. Bukankah mirip artefak yang konon ditempa dari asal-usul? Ras abadi. Penglihatan tuan muda sungguh tajam. Pola api hitam itu memang persis seperti dalam legenda. Itu api asal milik klan abadi. Klan abadi sudah lenyap, membungkam jejaknya entah berapa era terlarang. Tak kusangka malah kau yang menemukannya. Tetua Zuo, kumohon turun tangan sendiri. Aku mau cincin di tangannya itu. Perintah tuan muda akan hamba laksanakan. Tapi, kenapa kau mencuri rahasiamu sendiri? Lalu membawanya ke duniamu. Anak muda, ternyata aku memang meremehkanmu. Sayang sekali. Kau mengusik orang yang tak seharusnya kau sentuh. Jurusan yang sama, masih berani kau pakai untuk kedua kalinya. Kalau kau terus bersembunyi seperti tikus, akan kubakar sampai tak ada lagi tempat bagimu untuk lari. Xiao Deng, lautan api lampu porselen. Kau membawa darah klan abadi. Cepat atau lambat, belas kasihanmu sendiri yang akan membunuhmu. Tuan muda, hamba tua ini gagal. Bukan salahmu. Dia cuma mengandalkan kekuatan klan abadi itu saja. Bocah, api keabadian di tanganmu itu. Aku sangat tertarik. Pemain Xiao Tian mengajukan duel mau taruhan kepadamu. Taruhannya, api abadi dan kartu VIP Pavilion 1000 harta. Tetua Zhu, undang dia naik. Aku ingin bicara langsung. Tuan muda kami memintamu naik ke atas. Kebetulan. Aku juga ingin tahu apa rencana liciknya. Silakan pimpin jalan. Adik muda, benar-benar pahlawan lahir dari generasi baru. Izinkan aku bersulang untukmu. Ini kartu VIP Pavilion 1000 harta milikku. Dengan ini, di cabang manapun di seluruh penjuru langit, kau bebas memilih 10 barang sesukamu. Pavilion 1000 harta adalah serikat dagang terbesar milik ras buas. Jejaringnya tersebar ke seluruh alam. Pilihlah, dasar kampungan. Binatang tetap saja binatang. Tak tahu sopan santun. Aku sedang bicara dengan tuanmu. Sejak kapan pelayan sepertimu boleh menyela? Kurang ajar. Yang sudah kalah di tanganku. Mau mati sekali lagi. Jiang Xiao, kau tahu asal-usul klan abadi. Di antara seluruh ras di semesta, ada 2 yang paling misterius. 1, klan abadi yang dijuluki tak tertandingi dalam kekuatan tempur. Yang satunya lagi, meski berada di peringkat terbawah, justru ditakuti semua ras, klan panjang umur. Klan abadi nyaris mustahil ditemukan di dunia ini. Sedangkan saat klan panjang umur terakhir kali muncul, roda umur untuk pertama kalinya memunculkan pilihan negatif dan kutukan. Begitu ras itu menampakkan diri, seluruh ras akan bersatu memburu mereka sampai habis. Pertumbuhan klan abadi mengharuskan mereka melahap. Tak terhitung nyawa dan sumber daya tingkat puncak. Kau sendirian jelas takkan sanggup memeliharanya. Benda itu cuma akan membawa petaka. Sampai merenggut nyawamu, serahkan padaku. Sebagai gantinya, kau akan mendapat persahabatan Wan Baoluo. Taruhanmu. Ku terima. Apa? 3 hari lagi, aku datang untuk membunuhmu. Tuan, sisi negatif di roda ini. Kebanyakan banget. Xiao Qing, kemunculan efek negatif ini. Benar ada kaitannya dengan klan panjang umur. Omong kosong. Bahkan sebelum klan panjang umur muncul, opsi negatif itu sudah ada lebih dulu. Klan panjang umur terus mengorbankan umur mereka sendiri. Demi memurnikan hal-hal buruk itu. Lalu, demi mengikuti kehendak langit. Mereka memilih musnah dengan tangan mereka sendiri. Sejak saat itu, kutukan negatif benar-benar menyebar ke roda umur. Aku paham sekarang. Xiao Qingku memang paling manis. Tuan,
Biar ku bantu mengubah roda itu. Tuan, aku mau tidur dulu. Silakan pilih hadiah roda yang ingin ditetapkan. Hadiah terpilih, inti depresi. Hadiah terpilih, batu skill ras abadi. Hadiah terpilih, imun kematian sekali. Anda telah membatalkan 10 inti depresi. Batas level telah ditembus. Level saat ini, 40. Pelayan Anda api keabadian sedang menyerap batu skill. Dan membangkitkan garis keturunan leluhur tulang. Item khusus juga telah terikat. Imun kematian sekali. Kalau begitu, tujuanku masuk ke arena buas ini sudah tercapai. Selanjutnya, tinggal mengakhiri taruhan dengan Xiao Tian. Saudara Jiang, hari ini semangat kita sama-sama memuncak. Sekalian saja, kita tentukan hidup dan mati. Tak usah banyak omong. Apa yang terjadi? Aku tak bisa merasakannya. Pemenang, ras manusia, Jiang Yi. Benar-benar pantas jadi tuan muda Wan Baolou. Bahkan benda pengganti nyawa semahal itu pun dia punya. Taruhan pertarungan ini resmi berakhir. Pihak pemenang, Jiang Yi. Anda telah memperoleh titah tertinggi Wan Baolou. Selamat datang, tamu agung yang terhormat. Di sini, Anda bebas memilih 10 barang sesuka hati. Kalau ada yang Anda butuhkan, Anda bisa memanggil saya lewat token itu. Artefak yang diterima di sini, uang, surat. Semuanya bisa ditukar di lautan toko ini. Penukaran berhasil. Benih api abadi telah teridentifikasi. Benih api yang lahir dari kemurungan dan kematian ini mampu sangat mempercepat evolusi asal-usul ras abadi. Kalau tidak, aku, nih, makan. Buatmu. Skill MU, teknik melupakan, telah aktif. Dia ketahuan. Bunuh dia. Peringatan. Anda sedang menerima tekanan dari pemain Best Folk level 80. Seluruh kemampuan Anda telah ditekan. Bisa memaksaku mengeluarkan pusaka warisan leluhur. Bocah, kau memang pantas bangga. Kalau kau bisa menang dan tetap hidup, nama Wan Baolou kami takkan tercoreng. Binatang tetaplah binatang. Sampai kapanpun, kalian takkan paham apa itu kasih, kebenaran, dan janji. Dan ras manusia kalian memang lebih baik, begitu. Yang lemah dimakan yang kuat. Penuh kepalsuan dan tipu daya. Mati kau. Sepertinya jimat pengganti nyawa yang baru kudapat. Harus kupakai di sini. Siapa? Oh. Siapa kau? Kenapa kau menolongku? Aku menolongmu. Karena aku juga manusia. Kita berkenalan dulu. Namaku Wuki. Bukannya kau sudah mati. Wuki bukan nama satu orang. Itu adalah sebuah kode. Sebuah gelar milik penguasa berbagai ras yang bersembunyi dalam bayang bencana. Demi umat manusia, kami menahan segala rintangan di tubuh kami sendiri. Kami adalah macan bintang. Adalah duri beracun. Dan bila saatnya tiba, kami juga abu yang siap dikorbankan kapan saja. Kau kenal Jin Bully. Kau kenal Kak Jin. Kalau begitu, kau orang kita. Kembali dan sampaikan pada Kak Jin. Mata-mata manusia yang menyusup sudah kuhapus dengan tanganku sendiri. Dia bisa tenang mempersiapkan perang berikutnya. Kau tidak ikut pulang denganku. Aku akan tetap di sini. Biar aku jadi duri yang tersangkut di tenggorokan para ras itu. Meski tak mematikan. Setidaknya cukup membuat mereka tak bisa tidur tenang. Dibanding kembali ke garis depan. Keberadaanku di sini jauh lebih berarti. Bawa ini. Dengan itu, kau bisa keluar dari sini. Jaga dirimu. Aneh lagi. Orang yang satu ini juga, sama saja seperti si berduri itu. Iya. Aneh sekali, satu lagi, token jalur. Setelah diaktifkan, pengguna akan dipindahkan ke lokasi yang ditentukan. Aktifkan sekarang. Pakai. Cepat sekali kau menembus batas. Dia benar-benar mengerikan. Buki menitip pesan. Qianxi sudah mati. Sekarang kau bisa fokus penuh. Bersiap menghadapi perang. Kami selalu siap. Ikut denganku. Ini adalah pos terdepan pertama milik umat manusia. Setiap orang di sini sudah siap menumpahkan tetes darah terakhir demi umat manusia. Hei, Su Wencheng. Kalian memang cari mati, ya? Jadi ini wilayah asing milik ras manusia. Planet yang begitu indah, disia-siakan oleh makhluk rendahan seperti kalian. Menjijikan. Musuh datang, bersiap bertempur. Cuma secercah cahaya. Berani juga menantang aturan Hao Yue. Xiang Yi. Kita bertemu lagi. Kau sudah mempermalukanku habis-habisan. Hari ini, kau akan membayar semuanya dengan darah. Jauh-jauh datang cuma buat mengantar kepala.
Hadiah sebesar ini tentu kuterima dengan senang hati. Aura ini. Ras Changsheng. Ras Changsheng, jadi kau berani melindungi mereka. Xiang Yi, dosamu pantas dibalas mati. Xiang Yi, kau memang layak mati. Klan Xie dari ras Changsheng, musuh seluruh ras, bunuh Jiang Yi. Jiang Yi. Hahaha, Jiang Yi, sehebat apapun dirimu. Hari ini kau tetap pasti mati. Pelayanmu, garis keturunanmu, semua yang kau punya, akan jadi milik menara Wan Hao kami. Kau kira cuma kau yang punya kartu tersembunyi, bocah. Api keabadian milik pelayanmu sedang bangkit menuju wujud purba. Ras abadi purba telah menjawab panggilanmu. Sampah dari ras buas. Semuanya harus mati. Wah, leluhur, selamatkan aku. Bagus, cepat kabur. Pengumuman dunia. Kabar kemenangan tingkat epik. Garis depan perang umat manusia berhasil dipertahankan. Penilaian hasil pertempuran akhir, sempurna. Kontributor utama Jiang Yi. Seluruh pemain umat manusia yang ikut bertempur akan menerima hadiah. Markas garis depan umat manusia kini resmi. Diakui oleh aturan dunia. Dan ditingkatkan menjadi benteng kebangkitan umat manusia. Kita menang, hidup umat manusia. Hidup bos Jiang Yi. Kemenangan ini akan jadi awal kebangkitan umat manusia. Tapi jalan kita masih panjang. Di balik kabut hitam, terbentang medan perang yang jauh lebih luas. Dan musuh yang jauh lebih mengerikan. Kalau begitu, kita lawan sampai akhir. Aku rela jadi ujung tombak umat manusia. Aku akan terus melangkah maju. Sampai menginjak puncak tertinggi yang seharusnya kugapai. Dan menjadi penguasa terakhir dari permainan kiamat ini.